Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Om Swastiastu. salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini tanggal 16 Juli 2025 kembali bersama Bisma Podcast, bincang santai materi agama dari Tabanan untuk Nusantara. Hari ini bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, Bapak Iko Manggiriasa, didampingi oleh Bapak Kasih Pendis, Bapak Eli Mansur, dan juga Bapak Pengawas Madrasah dan PAI pada Kantor Kemenag Tabanan, Bapak Dr. Andos Haji Suyono. Dan pertemuan ini, bincang santai kita hari ini, Pak Kepala, inilah tindak lanjut dari ikrar inovasi bertani yang Bapak canangkan, di mana saat itu tanggal 17 April kita sudah ikrar di Sivitas akademik di Kabupaten Tabanan, khususnya di Candi Kuning. Dan hari ini adalah bagian dari tindak lanjut ikrar itu, di mana komitmen kita untuk terus mengawal sukses program inovasi bertani. Dan giat kita hari ini adalah penanaman alpukat, dan ini tentu ada spirit dan sejalan dengan program besar dari Kementerian Agama Pusat, yaitu ekoteologi. Mungkin Pak Kepala boleh disampaikan, dijelaskan bagaimana kaitan erat antara program pusat kaitannya ekoteologi dengan giat kita penanaman alpukat hari ini, dan bagaimana ini kaitannya dengan madrasah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pada hari ini tentu sahabat Bisma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kita semua di sini, yang dimana ada di wilayah Civitas Akademi Madrasah yang semuanya hadir. Yang saya pada saat ini didamping oleh rekan kerja saya Pak Kasih, ada Pak Pengawas Madrasah dan PAI, ada pengurus Yayasan Al-Hidayah Candi Kuning. Tentu berbahagia bertemu dengan kita semua terkait dengan program kerja. Yang pertama tentu kita lihat program kerja dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang kaitannya dengan pelestarian alam, yang melalui program kerja TIU Ekoteologi, sehingga pada hari ini pun kita ada di lapangan yang kaitan dengan itu. Yang kedua, kita di jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan memiliki inovasi, salah satunya adalah bertani, yang akronimnya artinya bersama meningkatkan ekonomi umat, dan bertani secara kata kerja, sehingga pada hari ini kami mencanangkan dan setelah menanam beberapa pohon alpukat. Kenapa kita pilih pohon alpukat? Satu, yang terkait dengan pelestarian alam. Yang kedua, bagaimana tanaman alpukat itu harapan kita suatu saat akan tumbuh, berkembang, dan berbuah, yang tentu dari buah itu akan kita mendapatkan hasil, dari hasil itu akan kita kelola. Nah, kaitan dengan madrasah, karena di lingkungan Candi Kuning ini berkembang pendidikan madrasah dari RA sampai MA. Sudah barang tentu potensi yang ada ini kita kembangkan sebagai labnya anak-anak. Yang pertama, anak-anak itu mencintai lingkungannya. Setelah mencintai lingkungannya, merawat. Nah, mencintai lingkungannya, satu, sudah barang tentu dengan cara menanam. Menanam lahan-lahan yang tidak produktif, bagaimana lahan itu kita bisa fungsikan agar anak-anak itu dekat dengan alam. Bagaimana anak itu bisa mencintai alam. Jadi apa? Yang terakhir kita tentukan bahwa anak-anak setelah lulus sekolah, meninggalkan bangku sekolah karena sesuai dengan umurnya, dia memiliki karakter atau mental, dan dari mental itu, dari karakter itu, harapan kita mampu menjalani kehidupannya. Salah satu adalah bagaimana mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya, kan begitu Pak ya. Jadi kebetulan kita Candi Kuning ini satu memang Bedugul daerah wisata. Di lingkungan wisata ini ada agrowisata yang dekat dengan alam. Sehingga anak-anak kita arahkan potensi yang ada di lingkungan ini kita betul-betul kita manfaatkan. Jadi pada hari ini harapan saya seluruh Civitas madrasah yang ada di Tabanan, mari kita munculkan inovasi-inovasi bagaimana menjaring potensi anak, menumbuh kembangkan potensi anak, agar semua sekolah itu memiliki potensinya masing-masing sesuai dengan di mana lokasi sekolah. Kan begitu Pak Kasih ya, Pak Pengawas ya. Tadi itu sudah kita lihat, ini nyambung sekali hari ini.
kita bertani di lapangan, ada anak kita dari Madrasah Tarbiyatul Islam memiliki madrasah ya, memiliki inovasi terkait dengan obat-obatan dan pupuk pertanian. Ini kan kaitannya luar biasa. Kita kembangkan pertanian dengan menanam pertama alpukat. Setelah itu datang teman-teman kita membawa inovasi terkait dengan pemupukan, pengobatan. Ini kita jadikan satu, jadikan kita lab. Apa-apa yang dihasilkan dari produk pertanian dan kita petani di sini nyambung. Karena petani itu membutuhkan obat-obatan, membutuhkan pupuk untuk pemeliharaan. Jadi ini sudah luar biasa. Tinggal sebagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai pengelola yayasan untuk bagaimana ini konsistennya. Komitmen, continue, konsisten. Gitu. Karena yang namanya kita menanam, tidak bisa kita hanya bawa bibit alpukat, kita taruh, Pak. Ini perlu perawatan secara kontinu. Bagaimana penyakitnya, bagaimana tumbuh kembangnya, sama seperti kita memelihara anak-anak. Tumbuh kembangnya gimana, setelah 3 tahun bagaimana prosesnya. Target kita apa? Saya meyakini di sini banyak sekali sudah ada alpukat yang tumbuh, cuman varietasnya tidak sesuai dengan kualitasnya. Sehingga hari ini kita bawa alpukat yang betul memiliki kualitas, sehingga 3 tahun kemudian harapan kita sudah buah, Pak. Jadi setelah berbuah itu anak-anak tahu gitu, oh ini loh hasil saya, hasil kreativitas saya. Dia ada sebuah kebanggaan, Pak. Jadi kebanggaan itulah akan memunculkan karakter. Nah, itulah kaitannya, Pak. Sehingga pada hari ini, mari kita sebagai pengelola pendidikan mengarahkan anak itu tidak hanya di bangku sekolah saja. Bagaimana di bangku sekolah lancar, kurikulum berjalan, penguasaan materi yang kita sampaikan berjalan, tapi di sisi lain kita harus menumbuh kembangkan karakternya. Sebagaimana tadi Bapak sampaikan ketika arahan tadi bahwa motivasi tanpa reaksi hanya ilusi. Ilusi. Nah, kita sebagai orang tua sekarang semangat memberikan motivasi, reaksinya harus ada. Reaksi kapan? Ini, Pak, sekarang. Ini luar biasa. Agar ada motivasi, ada reaksi, nah itu baru ada hasil. Nah, gitu Pak, kira-kira kaitannya ini ya. Mungkin Pak Kasih sedikit bisa ditambahkan, Pak Kasih, kaitannya dengan kembali kita karakter anak-anak melalui kegiatan menanam. Yang ini kita bangun karakter-karakter seperti apa kira-kira yang ingin. Dari karakter-karakter yang kita inginkan, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa seorang petani itu harus punya karakter tangguh, harus punya karakter ulet, harus punya karakter penyebar, Ya. Harus punya karakter menatap masa depan untuk bisa pada nantinya bahwa hasil itu harus berproses dulu. Dan tadi yang menarik juga harus karakter tegas gitu. Oh iya, betul. Harus seorang petani memang harus sangat tegas. Ya, gimana disampaikan oleh Bapak Kepala tadi juga ketika menanam kemudian merawat. Ketika merawat kalau memang sudah tidak memperoleh hasil, diperkirakan tidak ada estimasi hasil, harus secara tegas langsung di-cut untuk bisa diganti dengan yang lain atau sehingga tumbuh tunas baru untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Dan mungkin terakhir kepada Pak Pengawas, barangkali tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala bagaimana setiap madrasah di Kabupaten Tabanan ini menemukan ciri khasnya masing-masing dan mengembangkannya. Kaitannya dengan hal itu, bagaimana potensi madrasah di Kabupaten Tabanan kaitannya dengan ciri khasnya masing-masing, kira-kira mungkin bisa disampaikan. Baik, seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Kantor tadi itu, memang betul ya, kita sejalan dengan apa yang disampaikan tadi itu, para guru atau sivitas akademika yang ada di lembaga pendidikan yang ada, terutama di Kabupaten Tabanan, tidak saja mentransfer ilmu, knowledge gitu di kelas, tetapi sejalan apa yang disampaikan oleh pemerintah itu, deep learning itu. Ya, benar. Deep learning itu yang selalu mendalam sekali diperuntukkan kepada siswa kita, karakter kita ini kepada terus bangsa kita tentunya. Karena seperti apa program pemerintah tadi melalui Kementerian Agama, Bapak Menteri Agama, katanya ekosistem itu menjaga lingkungan. Al-Quran sudah menyatakan la tufsidu fil ard, menjaga alam. Jangan sampai kita membuat kerusakan, jangan sampai kita membuat sesuatu yang sekiranya itu menjadi negatif buat lingkungan. Tetapi kita harus, betul lah saya sampaikan tadi, ini adalah cara
bertani melalui penanaman pokat ini, bagaimana berkarya putra-putra kita, siswa-siswa kita untuk menjadikan ekonomi umat yang lebih baik lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Menambahkan juga Pak, tentunya keunggulan-keunggulan tadi juga di setiap madrasah harus benar yang disampaikan Pak Kepala tadi, untuk bisa tumbuh semuanya bersama-sama sehingga ada keunggulan-keunggulan. Nanti dari keunggulan itulah akan kita sinergikan untuk bisa menghasilkan, meningkatkan ekonomi umat kita, yakni umat Islam yang ada di. Kalau tentunya juga kita bukan, karena kita Kementerian Agama, tentunya bukan hanya umat Islam juga, tetapi juga umat-umat yang lain. Makanya nanti juga kita akan kolaborasi dengan bukan hanya sesama madrasah, tapi nanti juga akan kita akan ada juga dengan Widyalaya. Iya betul. Yang ada di Kabupaten Tabanan. Saudara muda kita yang ada di generasi muda kita. Iya. Betul. Sepakat kita. Baik, demikian tadi podcast Bisma Podcast hari ini dengan tema bertani bersama tingkatkan ekonomi umat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ini demi kemajuan kita bersama dari Tabanan untuk Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi. Selamat sore. Terima kasih.